Halo, jumpa lagi dengan Pak Desastro di channel YouTube Teman Trading. Seperti biasa, setiap awal minggu kita menyajikan analisa mingguan atau weekly analysis, ya, di mana untuk minggu ini periode tanggal 20 sampai 24 Januari. Kemarin untuk review analisa mingguan kemarin, tanggal 13 sampai 17 Januari. Reviewnya bisa dilihat di video short teman trading, video short YouTube teman trading yang tadi sudah diupload oleh admin, supaya Anda paham dan sebagai sarana edukasi cara menentukan laba-laba dan mengambil sikap entry-nya baik buy dan sell dari level base ataupun supply and demand support resistance yang telah kita tandai step by stepnya ada di video kemarin. Oke. Lanjut seperti biasanya Pak D selalu menggabungkan tiga elemen, yaitu satu fundamental, dua sentimen, dan ketiganya technical analysis. Pertama, kita akan lihat dari data kalender ekonomi kawan-kawan. Nanti pada Senin Selasa ya, kalau di Indonesia itu mungkin Selasa malam, Senin malam itu. Jadi US libur karena kita semua tahu ada pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika, dan situ hati-hati bagi yang sudah mempunyai posisi. Ya kalau saya sarankan untuk Senin itu wait and see dulu, karena potensi market akan terjadinya volatile yang tiba-tiba itu sangat ada. Tapi dari secara umum dalam minggu depan tanggal 20 sampai 24 Januari itu tidak begitu ada data yang ekstrim kawan-kawan. Jadi tidak ada data yang bisa menjadi market mover, di mana kita semua tahu minggu kemarin inflasi Amerika turun, retail sales turun, tapi dalam faktanya dolar ditutup pada Jumat kemarin masih bullish kawan-kawan. Maka itulah memang market adanya. Ternyata memang potensi apa itu kondisi pengurangan dot plot dari 104 kali, ya, 4 kali pemotongan suku bunga di 2025 menjadi 2 kali, itu sangat berefek kepada dolar khususnya. Oke, ini sudah dari kalender ekonomi, di mana eh, ada data rutin mingguan, yaitu klaim angka pengangguran, ini inisial jobless claim, dan Jumatnya ada tiga data tapi nggak begitu menjadi market mover. Jadi di sini nanti saya tegaskan tidak ada efek dari pelantikan Trump, jadi kita akan lebih diuntungkan dari secara technical analysis, ya, plus action tentunya kalau di teman trading. Itu dari pihak kalender ekonomi kawan-kawan. Dan sekarang kita ke data sentimennya, di mana data OI yang sering Pak di apa itu gunakan. Selain itu kita juga nanti untuk terakhirnya kita akan bahas secara technical analysis, juga cara kita akan mencoba sama-sama mencari peluang, level-level opportunity untuk mencari buy ataupun sell-nya. Oke, sebelumnya ke data sentimen, ke OI sama CUT kawan-kawan. Pertama yang perlu kita lakukan adalah melihat atau mencatat close candle, open close-nya pada Jumat kemarin, yaitu tanggal 17, di mana call ditutup
pada harga 2702,120 dan opennya pada 2714 di mana pada Jumat itu ditutup dengan bearish kawan-kawan ya. Ini semua kita tahu. Oke, jadi kita sudah mengidentifikasi harga close pada Jumat yaitu 2702. Kita pakai angka round number saja dan kita akan cari di mana level harga tersebut secara data by sentiment. Oke. Oh, ini data mengatakan ini kawan-kawan ya. Jadi secara umum, ya, secara umum kita gambarkan sentimen minggu ini apa toh? Sedang apa? Apakah bearish atau ranging atau bullish? Pertama yang Pak D lakukan adalah mencari level close-nya. Ini kan level close-nya tadi. Kita ambil di angka genapnya, di round number. Oke. Dan dari angka-angka yang ditunjukkan, berarti level terakhir memang level close-nya 2700, di mana level kenaikannya terdekat ya. Kita ngomong level kenaikannya terdekat by data nanti potensinya ada di 2730 sampai 2735 dan bila masih diperlukan potensi harga ke 2045 dan 2750 ini memang level kuat kawan-kawan bisa dikatakan support resisten kuat untuk minggu depan dan bila harga sudah sampai 45 dan berhasil break 2750 potensi harga akan mengejar target berikutnya di mana harga dipanggil di 2755 bahkan sampai 2770 bila 2755 itu di broken. Oke itu sedang level penurunannya level terdekat bila harga nanti broken dan berhasil melewati 2700 potensi yang dikejar pertama adalah 2685 selanjutnya 2680 dan level terakhirnya karena ini sejarahnya juga terbatas karena belum update tapi saya sudah melihat tadi karena ini memang jaringannya agak lemot jadi level penurunannya goal terdalam itu ada di 2630 ya ada di 2630 ini tidak perlu saya buka oke berarti di sini secara tidak langsung ya secara tidak langsung goal memang potensinya dari segi sentimen masih bullish movement masih bullish movement karena harga masih banyak dipanggilnya. Begitu juga dalam pemanggilannya itu ada level-level peletakan order yang tercatat kawan-kawan. Nah, di sini nanti secara teknikal apakah ini akan menjadi level-level re-entry buy yang kita tetap pakai acuan teknikal kalau untuk entry dan bila turun harga penurunannya juga dipanggil dengan target 2680 tadi yang saya sampaikan maksimal 2630. Sini secara data sentimen masih mengatakan bullish movement. Itu dari sepihak data OI. Oke, semoga bisa dipahami kawan-kawan dan ini memang sering saya sampaikan berulang-ulang setiap minggu. Oke, sekarang kita ke data COT-nya. Data COT-nya apakah juga sentimennya sama dengan data OI di mana kalau COT itu memang lebih ke mencatat dalam minggu ini dan untuk mengimplementasikan sentimen minggu depannya. Oke, sambil menunggu loading, saya izin tak minum dulu. Ini hujan ya kawan-kawan, jadi jaringan agak lumayan membuat emosi.
Tapi santai saja. Oke, sekarang kita lihat ke apakah yang dicatat oleh COT. Oke, sini digambarkan dengan jelas. Gambarkan dengan jelas di mana buyer berapa, seller berapa. Oke, ini kawan-kawan ya. Jadi COT mencatat sentimen minggu ini yang dicatat kemarin yang saat rilis tanggal 14 Januari jumlah buyer atau long itu 312.568. Sebaliknya untuk short atau sellernya 33.205. Mana ini memang sentimen untuk minggu ini masih tercatat bullish by data. Sedangkan untuk change atau perubahan sentimennya juga sama. Buyer masuk 20.847, sedangkan seller keluar 3.605. Dan di sini boleh kita simpulkan kalau data sentimen OI dan data yang dicatat by CUT sama-sama mengatakan kalau sentimennya masih bullish. Oke, nanti baru yang terakhir kita langsung ke teknikal. Apa yang ditunjukkan teknikal, karena cat itu juga merupakan indikator itu sendiri kawan-kawan ya. Jadi apa yang ditunjukkan candlestick itu sebenarnya mengakomodir semua data juga pergerakan harga baik dari fundamental dan sentimen yang tercatat tadi sebenarnya sudah apa itu terimplementasi di dalam sebuah cat itu sendiri. Kenapa kita gabungkan? Ya kita mengcombine tiga elemen itu supaya kita mencari trading itu memang mencari apa tuh? Mencari probabilitas yang gitu. Tujuannya hanya satu, mencari probabilitas. Di mana kita akan memonitor level-level technical analysis. Ini bahasa saya ya kawan-kawannya level-level technical analysis yang didukung oleh data dan saya hanya akan melihat reaksi harga atau price actionnya itu di level-level technical analysis yang didukung data tadi. Oke ya. Oke, kita pertama ke Delhi tadi open close-nya sudah kita tahu dan di sini yang kemarin dibahas pada Zoom edukasi mengenai ring daily kawan-kawan ya. Di sini ada base ring daily dari 1 sampai 5 yang terakhir terbentuk di IREX itu dan saya akan memproyeksikan pertama langkah saya memproyeksikan kalau di teknika dan di sini saya tetap fokus harga sekarang ada di ring daily 4 ring daily base 4 di mana 2.715 kemarin dan berhasil mereject harga dan ditutup dengan bullish. Saya akan memonitor level daily range bawahnya yaitu antara 2672 sampai 2633 di mana ini sangat sesuai dengan data yang tadi yang kita lihat sama-sama kalau ke posisi turun maksimalnya itu di 2630. Jadi lebih ke round number kalau data OI tadi. Lebih ke round number jadi dengan mengakomodir level 2672 sebagai resisten dari ring base 3 kita jadikan level bawah yang akan dijadikan acuan kita untuk menentukan sebuah proyeksi. Jadi saya akan memproyeksikan ini naiknya dan turunnya baik sesuai data sentimen dan ini bukan berarti ikut data sentimen enggak. Ini berdiri sendiri, sentimen itu hanya sebagai daya dukung.
Oke. Dan saat level daily range 2715 itu dibuken, harga akan ke atas. Di sana tercatat level 2748. Di mana tadi saat kita lihat sama-sama, baik dari data OI-nya mengatakan kalau ke atasnya di 2750. Oke ya. Jadi kita simpulkan memang level 48 sampai 50 menjadi level yang sinkron antara teknikal dari base daily ring-nya dan data yang dicatat sentimen OI-nya. Oke, di situ. Terus di sini jelas kawan-kawan ya, di sini jelas kalau kita tarik sebuah tren dan sudah terjadinya sebuah break yang sangat solid dan break, retrace lanjut bahkan retrace-nya juga masuk di dalam dari ring base 3 itu harga bermomentum bull menuju ring atasnya. Ini hanya saya jelaskan sekelumit saja karena kemarin saat edukasi Zoom sudah saya jelaskan cara gamblang gimana cara mainnya kalau kita pakai metode daily range. Oke itu ya. Ini dari daily terus kita turun ke H4. Nanti level-level sentimen ini akan kita masukkan ke situ dan tentunya kita juga menandai supply and demand-nya kawan-kawan ya. Menandai supply and demand-nya, support resistennya dan di situ juga ini gambaran chartnya. Jadi di sini sudah semua teraplikasi di sini, baik level sentimen yang di OI yang kita lihat sama-sama tadi, dan penandaan secara teknikal. Kalau Pak D itu sangat sederhana, jadi hanya kita menandai support resisten dan supply and demand. Oke, ini proyeksinya sudah kita copy ke sini tadi secara daily TF daily sudah kita copy ke sini. Kalau naik ke sana, kalau turun maksimal di 2630. Oke. Sekarang kita bicara murni teknikal. Di sini semua tahu dari kacamata telanjang saja kalau ini trennya naik dan ditunjukkan oleh struktur yang eh, sangat ideal banget. Harga cenderung membuat higher high dan membuat higher low. Ini bisa eh, sudah sah dikatakan kalau tren memang sedang naik. Oke, dan turunnya ini pullback dong kan gitu kan. Turunnya memang pullback. Jadi kita asumsikan dulu karena apa? Ya karena kita sudah memproyeksikan itu berarti eh, itu gas kita mencari toleransi pullback. Kita hanya akan ambil level pullback itu untuk B dengan asumsi market akan membuat higher high. Itu akan membuat kita minimal trading searah tren dan keduanya probabilitasnya lebih tinggi daripada kita ambil skala melawan tren. Oke ya, paham ya. Dan ini ingat di sini juga ada support resisten yang sangat kuat. Jadi weekly support resisten levelnya 2720 dan ini sangat direspek harga. Sudah di take satu kali, dua kali pas break, ketiga kalinya juga dapat merejeksi harga dan di situ kita sepakati kalau 2720 merupakan level penting sampai minggu ini mulai tanggal Sabtu 23 November 20, 2024 sampai hari ini atau minggu ini. Oke, dan saya akan jelaskan secara sederhana tadi strukturnya sudah dan kita nggak akan tahu apakah market itu akan menjadi impul trennya dan atau market itu akan reversal atau pembalikan dari tren tersebut dari bull ke bear itu kalau menurut saya tidak ada yang tahu kawan-kawan.
ya kan? Tidak ada yang tahu karena potensi up down itu selalu muncul selama harga itu bergerak. Oke? Jadi memang di sini saya tegaskan buyer dan seller mempunyai kepentingan masing-masing. Jadi kita tuh harus dewasa, tidak boleh kaku. Gitu. Gimana? Ya secara sederhananya saja, kalau secara teknikal market mau naik, syukur. Kita berkontribusi cari buy, market mau turun, syukur. Kita kontribusi untuk menjadi seller. Bukan berarti kita mengekspektasikan berharap market itu tren, tapi saat market itu reversal, kita memaksakan diri untuk BBBB dan ujung-ujungnya jelas margin call, apalagi yang nggak pakai SL. Oke, maka di sini saya tekankan sebelum saya lanjutkan fungsinya sebuah pembatasan risiko itu memang sebagai salah satu antisipasi kalau analisa kita itu salah atau market berbalik. Oke, di sini kawan-kawan ya, saya akan mengamati satu swing minor dan satu swing mayor. Kita nggak usah naik turun TF ini supaya cepat saja. Oke, kita ke empat. Saya akan menangkap low ini dan high ini sebagai swing minornya. Jadi higher low ini higher low dan higher high keempat ini sebagai swing minornya, sedangkan swing mayornya ini kalau kita naikkan TF ini merupakan daily swing kawan-kawan. Jadi kita akan mengambil higher low di sini dan swing high-nya sama. Jadi higher high-nya sama. Oke, itu pelan-pelan kita jelaskan. Oke, terus apa fungsinya itu, Pak C? Apa fungsinya kita menanda itu? Ya, di sini kita akan bisa mengukur toleransi pullback, kawan-kawan. Jadi, tanpa menggunakan Fibonacci dan tanpa menggunakan indikator, dengan melihat structure dan paham tren, semua itu sebenarnya sudah terangkum. Oke, ini berarti saya menandai ini ya, menandai level 2665 di mana itu tadi. Semua level ini level sentimen kawan-kawan ya. Semua yang saya aplikasikan ke chart ini level sentimen dan bisa dikatakan secara bahasa sederhana support resisten itu aja. Oke ya. Jadi diamond yang selaras dengan 2665 atau diamond yang terbentuk dari support resisten 2665 itu merupakan invalidasi H4 ya. Ini invalidasi H4-nya dari swing minor tadi, dari swing mayor skala daily-nya diamond yang terbentuk dari support resisten 2630 ini merupakan invalidasi skala mayornya atau daily-nya. Oke, semoga jelas. Dimana ya garis kuning putus-putus ini merupakan daily parameter. Ini adalah candle yang terbentuk saat ada berita besar. Dan ini sudah saya bahas di channel Telegramnya Pak Dix. Oke, berarti terus dari proyeksi yang sudah kita tandai di situ, di mana tugas kita adalah mencari peluang, baik buy atau sell. Dan di sini saya jelaskan secara sederhana saja dulu. Jadi kalau kita berasumsi ya, berasumsi ini tren atau impul selagi selagi harga itu belum membuat lower low skala H4 ini ya. Berarti dua diamond ini terutama diamond yang bawah ini masih turunnya palit sebuah pullback atau korektif. Itu ya. Berarti kita nggak usah berandai-andai. Jadi nanti kenapa? Ya karena market itu bisa terkoreksi sampai di sini, juga bisa terkoreksi sampai di bawah itu, bisa sampai di sana. Maka
kalau metode yang saya punya, ini khusus Pak C loh ya. Saya hanya akan melihat reaksi harga atau PA itu di level-level ini. Nah, ini saya mau lihat PA-nya, saya lihat PA-nya di sini, saya lihat PA-nya di sini. Jadi saya tidak menyakralkan supply and demand ini, bukan terus B di diamond, entah itu ada apa enggak, atau sell di supply juga tidak. Itu dari segi minor dan invalidasi 4 sudah kita tandai, dan itu artinya bila nanti market membuat lower low sini dan harga ini turun, ini empat itu sudah valid reversal. Empat ingat, empat sudah valid terpisah reversal dan buyer itu sudah keluar skala empat itu ya. Karena diamond itu merupakan level invalidasi empatnya. Oke, tapi ingat kalau kita kunci dari swing mayor daily-nya, ini kalau dilihat dari TF daily, level invalidasinya masih di bawah ini, kawan-kawan ya. Maka bisa disimpulkan kalau harga nanti membuat lower low atau broken, kalau saya tetap SOP saya itu daily close, kalau TF daily minimal 4 close di bawah level 26 27 di mana itu juga level parameter daily. Disinilah dikatakan kalau harga itu skala mayor sudah tervalidasi akan reversal. Jadi sudah reversal dalam skala TF besarnya atau skala mayornya. Jadi kalau terinvalidasi dari H4-nya ini baru potensi. Kalau dilihat dari kacamata daily berarti membuat low di sini. Oh, berarti ini market itu baru potensi ada akan terjadinya sebuah reversal. Tapi bila mana membuat lower low atau daily close dengan solid di bawah diamond invalidasi daily tadi sudah dikatakan valid akan sebuah reversal. Oke ya, itu bedanya. Makanya sudut pandang market skala time frame kalau menurut saya seperti itu. Kita nggak usah naik turun TF nggak usah. Karena apa? Ya karena di situ sekali kita turunkan TF akan terjadi sebuah noise kawan-kawan. Di mana pas break di situ bisa terlihat break kan gitu. Dan itu akan membuat kita bingung. Bahkan loh ini H1-nya turun kok daily-nya naik, H4-nya juga naik, M15-nya turun, M5-nya naik. Anda akan bingung sendiri. Makanya view yang bagus itu minimal itu daily H4. Oke? Dan sudah saya jelaskan secara sederhana tadi. Oke? Nanti bisa diulang-ulang, semoga paham dan stylenya tetap masing-masing. Saya ulangi lagi, saya hanya akan melihat PA dan PA akan saya akan bicara PA di saat harga itu sampai di level-level supply and demand yang didukung level data sentimen baik OI ataupun COT tadi. Oke, tidak panjang lebar, kita langsung mencari peluang level-level opportunity dalam periode 1 minggu, baik pengambilan sell atau buy, baik kita akan menjadi seller atau akan menjadi buyer, yang jelas tetap kita disiplin dengan proyeksi yang kita buat. Jadi kita sudah proyeksikan kalau up ke sana, kalau maksimal dan ke mana, invalidasinya mayor sudah, invalidasi minornya juga sudah, kurang apa? Ya, komplit sekali kawan-kawan, komplit dan simpel. Oke, dan di sini kita akan mencari peluang karena ingat semua itu punya kepentingan baik seller maupun buyer dan ini merupakan game probabilitas. Makanya kita akan mencari level-level yang
kita jadikan ukuran sebagai level yang mempunyai probabilitas lebih tinggi dari yang lain. Oke. Kita mulai dari harga close kemarin satu dan mungkin kita akan mencari tindakan-tindakan di level level di atas harga, di atas harga close maksudnya Pak Di. Oke, ini tetap kompas kita, roadmap kita panah proyeksi. Oke ya. Oke, saya menandai diamond ini kawan-kawan. Ini menandai diamond itu dan ingat level 2700 adalah level sentimen. Berarti saya hanya akan mengambil B dengan syarat harga itu konsisten di atas 2700. Saya hanya akan mengambil B di saat harga itu konsisten di 2700. Dan atau kalau kita ke LOTF minimal itu H4 close body di atas 2700. Oke. Berarti karena market masih belum buka, kita pakai panah yang apa itu standar saja kawan-kawan ya. Jadi di sini harga konsisten di sana karena kita ingin mencari menjadi pedagang yang tangguh dalam arti mencari harga yang baik, kita tunggu di diamond itu baik dengan target cukup di supply saja ini dulu. Oke. Karena supply ini sebenarnya kalau kita naikkan ke daily merupakan level support atau resisten dari ring 2715. Oke, itu kita nggak sell di sono, ya kita nggak sell di sono di supply itu. Kenapa Pak D nggak sell di situ? Jelas dari segi sentimennya masih bullish movement dan dari segi proyeksinya dan strukturnya potensi market itu cenderung membuat higher high yang sudah kita sepakati. Jadi benar atau salah patuhi trading plan masing-masing. Ini jurnal pribadi Pak D. Jangan begitu percaya dengan Pak D. Kalau perlu di counter panahnya Pak D. Oke ya. Eh, yang penting percaya pada diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa menolong kita selain diri kita. Caranya ya stabilkan psikologi dan patuhi trading plan masing-masing. Disiplin akan membuat kita aman. Bukan menjanjikan profit, tapi pengelolaan akun lebih baik daripada yang tidak disiplin. Oke. Terus selanjutnya kita akan melihat mana? Kita akan melihat level supply yang didukung data sentimen 2730 sampai 35. Di sini saya pastikan betul-betul saya pastikan karena kalau sampai di sini jelas market sudah membuat higher high, ya kan? Ini saya akan melihat PA-nya, saya akan share kawan-kawan ya dengan target di 2720 atau maksimal di supply tersebut dan di situ memang ada level daily range tadi 2715. Ini tapi ingat ini skala rejeksi betul-betul saya akan pastikan sebuah konfirmasi. Jadi PA itu bicara di sana. Oke, masih level di atas harga. Gimana tindakan kita apa? Kita tetap patuh dengan apa yang saya sepakati di depan market kalau masih bullish movement dan cenderung membuat higher high karena turunnya sebuah pullback setelah harga nanti ya setelah harga nanti itu konsisten di atas 2720 sama yang 2700 tadi saya akan memanfaatkan supply itu untuk re-entry back. Oke, untuk re-entry back dengan target mana? Target jelas, target paling jauh dari apa yang diproyeksikan dan dicatat oleh data. Asumsinya berarti kalau 35 27 35 diberikan saya akan hold sampai di target terakhir sebuah proyeksinya yaitu di 2700.
745. Oke ya. Itu ingat kawan-kawan di sini ada supply dan secara bahasa PA-nya ini adalah sebuah supply ekstrim dan di situ memang ada support asisten kuat, ada juga level sentimen 2745 itu sebenarnya merupakan target kenaikan kawan-kawan. Itu sebenarnya target kenaikan di mana bila supply itu diberikan dan harga konsisten di atas 2755, harga akan mengejar target jauhnya di 2760 sampai 2770. Dan di sini kalau memang kita ingin betul-betul bisa melihat PA-nya dan memang ada pola-pola akan ada sebuah reversal ataupun rejeksi dalam skala pendek mungkin diambil itu boleh, tapi kalau saya jelas beda, saya hanya akan menunggu 55 di Broken dan atau harga kembali ke level sentimen 3530 saya akan buy. Tapi di sini sangat saya sarankan ambil B saja. Tapi bila ingin sell juga enggak apa-apa dikarenakan juga didukung oleh supply dan ada support resisten kuat dan sambil menunggu ke level momentum breaknya dengan target jauhnya sama. Ini saya bedakan dengan panah putus-putus. Jadi pengambilan entry di panah putus-putus itu disarankan sangat dianjurkan adanya sebuah konfirmasi dan itu sangat high risk. Kecuali kalau ambil bank. Ya karena karakter kita beda-beda, tak ambil rejeksinya dulu, sayanya dulu, nanti begitu target ke bank kan gitu. Market kayak milik nenek moyangnya kan gitu. Maaf kawan-kawan, Pak D itu sukanya memang guyon. Oke, yang level di atas harga sudah selesai, sekarang level di bawah harga tetap dimulai dari diamond itu, di mana diamond tersebut juga sebaris dengan level 2700 dan saya akan mengamati diamond tersebut bila dibuken. Ya, ini kan ada high, ada higher low. Kalau saya simpel sebenarnya. Kalau diturunkan TM ya monggo, tapi kalau saya jelas kalau 4 itu close body di bawah diamond tersebut, saya akan tunggu koreksinya dan saya akan sell dengan target level parameter bawah itu. Oke, level parameter bawah itu atau level 2680 juga boleh, toh ini juga sudah lumayan. Itu ya. Eh, Untuk menyikapi level karakter break kawan-kawan. Kalau saya, kalau breaknya memang sudah momentum dalam arti close candle, close-nya itu di bawah level itu memang sudah di atas 50%, saya nggak akan nunggu koreksi. Saya itu bahasanya front run yang sudah kita bahas kemarin. Itu lanjut ke level di bawah harga, di mana di situ ada diamond kawan-kawan ya. Ada diamond yang didukung level 2680 merupakan level sentimen. Dan juga ada level parameter daily di mana parameter daily adalah candlestick yang dibentuk di saat ada berita besar. Oke, di sini tetap sama. Saya menunggu harga itu konsisten di atas 2680 dan pelajari karakter breaknya baru ambil baik nunggu koreksi ataupun frontline langsung dengan TP sama di supply. Supply atau kalau bicara harganya di 2715 gitu ya. Oke, itu. Terus level bawahnya ingat tadi sudah kita bahas, ini adalah invalidasi skala 4. Berarti ini harga yang paling ideal untuk base dari TF 4. Selain didukung level support asisten, ada daily parameter, ini juga ada trendline daily kawan-kawan. Jadi ini memang level yang sangat elegan banget untuk buy. Jadi di sini mungkin
kalau diberi kebenaran analisa itu akan memberikan profit yang agak lumayan. Oke, di sini sama pastikan konsisten di atas 2680 dan kita akan targetkan di level sentimen 2700 saja gitu kan. Loh, Kak, Pak, sama Pak D. Ya sama ya nggak apa-apa, tapi kan gini loh. Kalau mau bull sampai ke atas bahkan sampai ke sana harus close candle atau konsisten di atas 2700 kalau bahasa Pak D sehari-hari. Target itu kalau ingin lebih ikut panah kirinya kan gitu. Itu video-video saya selalu mengatakan. Oke, dan empat eh, sudah kita identifikasi level invalidasinya, berarti juga kita nggak boleh tutup mata dan nggak boleh kaku. Ini ada air 24 bila air low itu broken dan berhasil membuat lower low, itu berarti sekarang 4 sudah terinvalidasi kenaikannya atau impulnya. Berarti di sini harga itu sudah reversal skala 4, tapi kalau dari baru potensi seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Dengan target cukup di sini saja. Di 2650 maksimal 2645. 50 pip lah toleransinya. Oke. Itu dan yang terakhir di mana level 2630 diamond yang terbentuk itu merupakan diamond last liquid atau invalidasi impul skala daily atau skala mayor. Jadi harga itu kalau masih sampai di level-level ini skala daily-nya itu masih pullback kawan-kawan. Oke ya, semoga paham dan jelas. Ini harga yang paling sangat eh, elegan di level daily, yang di atas itu level 4. Jadi ini yang ditunggu. Buyer itu banyak menunggu di sini dan banyak menunggu di atas itu. Buyer itu banyak menunggu di diamond 2630 dan 2665. Oke, ingat harga itu kalau turunnya sudah terlalu dalam itu berarti momentumnya sudah mulai ada pengurangan dan mulai lemah. Hati-hati untuk pengambilan targetnya. Jadi saya hanya akan menargetkan di level yang didukung tren ini, di mana di situ juga ada level sentimen 2665. Nggak diul Pak D ya. Ya ikut panah kirinya kan gitu kan, ikut panah kirinya. Jadi keluar dulu kalau memang masih bermomentum dan PA-nya mengatakan polanya masih pola-pola penerusan, malah membentuk rally bis rally. Ya, ya kita re-entry lagi kan. Sering saya katakan tidak ada bahasa ketinggalan kalau sama Pak D. Oke, itu harga terbaik Delhi sudah, harga terbaik K4 sudah, dan kita eh, terus ke level bawahnya, di mana ini merupakan level invalidasi mayor di saat level parameter daily tadi ini di broken, karena ini shadownya panjang kawan-kawan. Saya nggak mungkin menunggu lower low di sini. Sudah ketinggalan kereta kan gitu. Saya hanya cukup memastikan 4 itu close di bawah parameter. Ini sudah potensi reversal skala daily itu sudah ada. Sudah reversal skala 4-nya. Bahkan didukung oleh Dewi dengan target cukup di diamond itu dan level 2605 merupakan level validasi reversal skala mayornya ini dan akan ke mana, ke level daily ring bawah. Jadi level daily ring to daily ring kan gitu. Oke, seperti bagan yang ditunjukkan oleh TFA daily tadi. Oke, ini dan di sini memang ada ruang kosong, ya. Ada ruang kosong, tapi saya kok sangat tertarik. Kenapa? Dan mungkin secara basic di situ kita kalau menandai itu CP dan di situ apakah ada until order kan. Kalau saya nggak begitu mikir itu kawan-kawan, nggak begitu mikir tersebut.
karena patokan saya itu HTF, saya bukan scalper. Jadi saya sangat tertarik dengan label ini, di mana 2650, 2645 itu memang ada label order yang diletakkan oleh pelaku market. Dia juga bisa menjadi ruang backout secara price actionnya. Maka saya akan memanfaatkan itu. Ini cara memanfaatkannya. Saya akan pay di sini ya. Tapi dengan catatan konsisten di atas 2650. Pelajari karakter ke breaknya sini. Karena ini tadi saya katakan kalau di sini merupakan invalidasi 4, harga itu akan mengejar invalidasi atau level GTF atasnya, daily tentunya saya akan sell. Oke, ini dan ingat ini saya kasih tanda putus-putus. Jadi semua panah atau arrow yang saya Pak ditandai dengan putus-putus ini memang betul-betul entry yang agak memerlukan eh, tenaga dan pikiran lebih kan gitu loh maksud saya kan gitu. Jadi kalau saya pribadi saya tetap nunggu di sono ambil selnya kan gitu sambil target nanti kita switching back karena ini merupakan level elegan buyer skala Dewi. Gitu ya. Saya tanda ini aja lah dan level diamond atas 2665 ini merupakan level paling ideal dari buyer skala H4. Oke, itu kawan-kawan dan di sini sudah jelas kita akan buy dan sell di level mana yang jelas patuhi trading plan masing-masing. Jangan khianati plan sendiri dan disitulah nanti kita akan termanajemen dengan jelas baik psikologi dan apa itu dari segi pemahaman dari menyikapi sebuah marking atau analisa masing-masing. Jadi sebenarnya nggak perlu belajar psikologi ya kawan-kawan. Habis-habisin duit gitu. Gimana sih Pak Diki kok malah nggak boleh belajar psikologi. Gini loh, kalau Anda disiplin, disiplin dengan plan Anda sendiri, psikologi itu sudah ikut, sudah satu paket. Oke, ya itulah. Semoga bermanfaat dan maaf kata bila ada kekurang jelasan dalam penyampaian. Ingat, ini merupakan jurnal pribadi Pak D. Tidak ada saran untuk ikut atau follow, bahkan kalau perlu dikontrol kan gitu. Oke, salam untuk keluarga. Jumpa lagi di video selanjutnya.